Babel, tanah Sinear, kemudian memberikan kota dan menara Babel. Ya, kita sudah tahu kenapa Babel menjadi pilihan pada waktu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ya, ini Nimrod ya yang menjadi ide dasar penyatuan dunia. Tidak saja dia menyatukan dunia, tapi dia memulai niatnya untuk melawan Tuhan. Jadi Nimrod adalah tokoh pertama yang melawan Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan dia menjadi pola dasar antikris. Ya, itu minggu lalu. Kemudian mulai berkembang lagi dengan ceritanya dengan Semiramis, istri daripada Nimrod, ya, dengan nama julukan-julukannya. Kemudian tokoh Nimrod, Semiramis dan anaknya Tarmus itu di Mesir sebagai dewa Osiris, dewi Isis dan dewa Horus, yaitu menjadi serangkaian keluarga yang akhirnya kalau menurut pandangan saya mulai menciptakan dewa-dewa. Ya, konsep dewa-dewi mulai muncul sejak saat itu. Nah, Semiramis sendiri ada di depan nggak ada ya, di Kejadian tidak ada, tapi di Hakim disebutkan nama lainnya, dan terakhir di Wahyu ya sebagai Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur kekejian di bumi. Oke, kemudian Nimrod kedua diwujudkan dengan tokoh Nebukadnezar ya, yang dengan kekuasaannya menguasai dunia dan menaklukkannya, ya, berusaha untuk mengambil seluruh dunia. Ya, saya tidak menjelaskan secara detail mengenai mimpi Raja Nebukadnezar mengenai patung ini, di mana ini adalah kerajaan Babylon, kepala emas, kemudian ada Persia, badannya dari perak, kemudian pinggangnya, pahanya dari perunggu, tembaga, kemudian kakinya dari besi, menunjukkan negara Rom, dan ada jari 10 menunjukkan terbuat dari campuran tanah liat dan besi. Ini adalah 10 negara Eropa, bukan MEE ya, bedakan dengan MEE, tapi dari 10 negara Eropa origin dari bangsa Eropa. Ya, origin dari bangsa Eropa. Saya lanjutkan. Kemudian Nimrod yang ketiga ini merujuk kepada antikris ya, yang di akhir zaman, di mana nanti dia akan berkuasa di pemerintahan 2 kali 3,5 masa nanti ya. Di 2 kali 3,5 masa dia akan memerintah dengan konsep menyatukan seluruh dunia. Nanti seluruh dunia akan bergabung dengan dia dan akan menyerang Yerusalem dan Israel ya. Menyerang umat Allah di Yerusalem. Oke, ini saya sudah ulangi kemarin mengenai tujuan Babel modern. Kemudian, maaf saya kok nggak bisa buka video saya nih. Oke, bukti kebangkitan Babel. Nah, kemudian, nah di sini mulai ada gerakan-gerakan rahasia seperti 2 Tesalonika 2 ayat 7 mengatakan bahwa akan ada kedurhakaan yang sudah bekerja, ya sedang bekerja saat ini, dan ada yang menahan dan seterusnya. Kemudian gerakan rahasia ini, The Secret Society Shadow Government ini mewarnai arah terbentuknya One World Order ya, atau the New World Order ya. Antara lain Trilateral Commissions yang pernah saya bagikan, ini ada orang-orang Yahudi sendiri di sini, contohnya Rockefeller dan Henry Kissinger. Kemudian ada The Bohemian Club, ya, think tanknya di sini ada mantan presiden Ronald Reagan, ada Richard Nixon. Ya, ini kita lihat dia setiap kali mengadakan pertemuan melakukan ritual. Ya, jadi kelompok-kelompok ini tuh mereka mengadakan ritual sendiri seperti keagamaan. Ya, saya nggak tahu pakai liturginya seperti apa. Ya, yang pasti mereka menggunakan musik the New Age musik ya, genrenya New Age namanya. Kemudian the Bilderberg Meetings di Belanda, didirikan di Hotel Bilderberg Belanda. Pendirinya juga Henry Kissinger, Yahudi, dan Pangeran Philip. Kemudian ada Yale University, Skull and Bones, yang terkenal dengan istilah Skull and Bones. Di sini ada Presiden Bush juga, ya.
Ya, ini think tank organisasi rahasia yang merindukan berdirinya satu pemerintahan dunia. Kemudian Council on Foreign Relations adalah organisasi untuk mengurus kepentingan Amerika di luar negeri. Ada lagi Chatham House untuk mengurus kepentingan Eropa di seluruh dunia. Dan di sini juga ada Henry Kissinger. Kemudian ada Michael Kondratieff, ya kita tahu siapa dia. Kemudian CIA, kita tahu semua CIA itu apa, tapi CIA kita melihat merupakan suatu organisasi yang cukup boleh dibilang penting ya di dalam percaturan dunia, ya banyak terlibat di kudeta-kudeta. Ya, saya nggak usah jelaskan lebih detail di sini. Kemudian kita lihat contoh penguasa-penguasa dunia berturut-turut, ya mungkin banyak lagi saya tidak sebutkan di sini, yang memiliki roh antikris untuk menguasai dunia. Ya, karena firman Tuhan bilang, waktu ini adalah waktu yang terakhir, setelah antikris akan datang, telah banyak bangkit antikris. Nah, kemudian ini juga menurut versi saya saja, bahwa sekarang ada penguasa-penguasa dunia di dunia digital, dunia maya, yang menguasai alam semesta, yang menguasai udara kita, ya di mana gelombang elektromagnetik, gelombang radiasi dan sebagainya ada di sekitar kita, gelombang-gelombang radio, frekuensi high dan low di situ semua ada. Ya, dia menguasai seluruh dunia. Kemudian ada bukti kebangkitan Babel ditunjukkan dengan arsitektur. Ini hanya seberapa saja. Contohnya ada gedung parlemen Eropa di Perancis, kalau saya nggak salah. Ini ada bangunannya menyerupai Menara Babel yang tidak jadi. Ya. Kemudian ada patung wanita di atas binatang dari Wahyu 17. Ini gedung Uni Eropa di Brussels. Dari atas, ini dari Google Map, bentuknya salib ya, salib yang dipatahkan, ini lambang antikris. Kemudian Museum Stargate di Berlin. Jadi ini menunjukkan gerbang Babel. Kemudian mata uang $1, ya ini masih banyak kontroversi mengenai lambang-lambang yang ada di mata uang $1 ini. Ya, tentunya ada mata satu di sini, kemudian ada 13 tangga piramid menunjukkan urutan dari Freemasonry, kemudian ada the Phoenix ya, burung Phoenix adalah burung lambang kebangkitan dari kematian dan macam-macam. Kemudian di Israel, kalau Bapak Saudara pernah ke Israel, begitu ke Mesir, persis di perbatasan masuk ke Israel ada tugu Freemason. Ya, apakah ini konspirasi, sengaja nggak sengaja, pokoknya tugunya besar sekali. Kemudian di gereja Nazaret, ya di gereja Nazaret ini ada, saya masuk ke sini, saya melihat ada gambar ornamen seperti ini, ada Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis, dan di atasnya ada burung merpati, dan di atas burung merpati ada segitiga dengan mata satu. Saya iseng ya, kalau saya keluar negeri saya selalu cari mata satu, ada aja di mana-mana, di Eropa Timur ada, di Eropa Barat ada. Ya. Oke, kemudian bukti dari penyatuan dunia dengan globalisasi. Ya, dunia sekarang sudah menjadi satu, sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kemudian melalui penjajahan, ikuti perdagangan, kemudian mengikuti juga penyebaran agama. Ya, semua ikut salah satu. Kemudian kita tahu globalisasi dalam perdagangan, ya contohnya sepatu Nike buat produksi brand Amerika yang diproduksi di Asia Pasifik, di Afrika, dan dikirim ke seluruh dunia secara terintegrasi. Kemudian kita tahu penguasaan global melalui brand-brand internasional, boleh dibilang mereka akan mengerucut, kepemilikannya itu mengerucut sebetulnya. Ya, ujung-ujungnya yang pegang sahamnya itu juga orang-orangnya. Ya, ini menjelaskan mengenai One World Order-nya ya. Oke, saya akan lanjut ke One World Religion. Mohon izin, saya akan buka dulu.
Oke. Nah, jadi udah mulai ngebayang ya, di mana semuanya semakin mengerucut. Sekarang bagaimana dengan agama? Ya, ternyata agama juga mulai mengerucut. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Ini semua apa yang saya pelajari, nanti saya baca dari buku-buku karena saya suka baca. Kemudian dari Alkitab dan akhirnya saya menyimpulkan. Saya kemudian menulis buku Kebangkitan Babel. Baik, kelihatan ya slide-nya? Bagaimana Bung Andri, kelihatan ya slide-nya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baik, makasih. Saya lanjut ya. Sekarang mengenai satu agama dunia. Ya, pengarang buku The Late Great Planet Earth, Hal Lindsey, dia bicara masalah akhir zaman. Saya tertarik dengan bukunya ini. Saya cari di Indonesia nggak ada. Ternyata ada di Amerika. Kemudian dia bestseller. Saya kontak adik saya dan dia beliin. Ya, dan adanya buku bekas. Ya nggak apa-apa deh. Ya. Nah, mereka katakan bahwa kami percaya apa yang kami lihat dengan semua tanda-tanda yang ada, kebangkitan Babel tidak saja dalam astrologi tetapi juga dalam spiritualisme kembali ke supernatural. Ya. Jadi kita melihat arahnya menyembah tokoh atau ilah lain di luar Kristus, itu yang menjadi sasaran akhirnya. Baik, nah kita melihat penyembahan Allah lain, saya tulis dalam A kecil. Ya, ada banyak contoh bagaimana orang digiring menyembah secara tidak langsung ke Allah-Allah yang lain. Nah, contoh di Hakim-Hakim 8 ayat 27. Ya, kalau saudara buka, ini ternyata unik sekali ya. Ini menjadi salah satu kejatuhan hakim yang bernama Gideon, ya, di mana dia mengumpulkan emas-emas dari bangsa Israel, emas perhiasan, kemudian dibuat baju efod buat Gideon. Nah, ternyata baju efod itu kemudian disembah oleh bangsa Israel. Nah, emang iseng ya orang Israel ya. Kemudian patung ular, mungkin masih ingat ceritanya di padang gurun pada waktu bangsa Israel dipagut ular beludak, ya, mereka mati karena mereka menentang atau bersungut-sungut terus sama Tuhan. Kemudian Tuhan minta Musa untuk membuat satu patung, ya, dengan ular tembaga di atasnya untuk menyembuhkan. Ya, jadi barang siapa memandang pada ular itu, maka bila dia dipatuk ular, dia akan sembuh. Ya, dan ini terjadi. Nama patung itu Nehustan. Kalau nanti kita baca dalam 2 Raja 18 ayat 4, ternyata saya juga baru tahu. Jadi tiang ular tembaga tersebut, bayangkan saudara-saudara ya, setelah Musa mati itu masih ada, dibawa oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Ya, masuk ke tanah Kanaan, kemudian setelah Yosua dan satu generasi hilang, masuk ke zaman hakim-hakim, ya, yang begitu lama. Nah, setelah zaman hakim-hakim, baru masuk ke zaman raja-raja. Jadi panjang perjalanan patungnya itu tuh, tiang ular tembaganya, dan ternyata disembah, ya, menjadi berhala oleh bangsa Israel. 2 Raja-Raja 18 ayat 4, bandel sekali memang ya. Kemudian menyembah patung, ya, Raja Nebukadnezar, contohnya di Daniel 3 ayat 5, kemudian di akhir nanti di Wahyu 13 ayat 4 juga akan menyembah patung binatang dan patung dari antikris, ya. Nah, ternyata tidak saja menyembah kepada benda dan kepada patung, tetapi juga kepada manusia, ya, kepada kepala negara, pemimpin umat. Ya, sebetulnya kalau kita mempelajari kitab Wahyu pasal 1, 2, dan 3 mengenai 7 jemaat, ya, pasal 1 dan 2 mengenai 7 jemaat. Itu ada 2 jemaat di mana dikatakan sebagai takhta iblis, ya, artinya tempat terjadinya kejahatan-kejahatan. Di situ masyarakatnya diminta menyembah kaisar. Ya, jadi kaisar Roma yang disembah. Ya, kalau kita pelajari ke-7 jemaat di kitab Wahyu itu ada penyembahan kepada kaisar. Ya. Dan kepada pemimpin umat, ya, contoh ya Raja Herodes dalam Kisah 12 ayat 21,
pada waktu dia menyombongkan dirinya, dikatakan oleh rakyatnya ini suara malaikat, bukan suara manusia. Ya, dan dia ditampar Tuhan dan dia mati. Kemudian dalam kisah 14, Paulus dan Barnabas dikira dewa ya, oleh orang Efesus yang gila menyembah berhala. Dan kita tahu Kaisar Hirohito sendiri dianggap sebagai dewa ya, oleh rakyat Jepang. Jadi kalau saudara-saudara suka mengikuti kisah sejarah Jepang yang luar biasa, bagaimana mereka bisa menjadi bangsa yang sangat maju perabadannya, bahkan bisa menaklukkan Cina dengan kekuatan militernya, kemudian dia menguasai Asia Pasifik dengan kekuatan militernya, itu modalnya cuma satu, setia kepada Kaisar Hirohito, setia sampai mati. Itu luar biasa sekali. Nah, ternyata di negara kita juga nggak mau kalah. Nah, ada yang pernah lihat gambar ini nggak? Ya. Sampai ada orang yang cinta mati sama tokoh negara. Bekas air cucian kaki diminum. Ya, saya nggak usah jelasin siapa. Ya. Ada di Indonesia ya. Oke, kemudian penyembahan kepada roh jahat dan berhala di Wahyu 9 ayat 20 dijelaskan di situ. Kemudian tentunya Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua jangan menyembah mamon ya. Jadi hanya ada dua nanti, ada Allah dan ada mamon. Ya, jangan hati kita mendua. Kemudian 2 Korintus 4 juga ayat 4 mengatakan ya yang hatinya berpaling terpaut kepada ilah-ilah zaman ini. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ilah-ilah zaman ini? Ya, banyak. Ya, ilah zaman ini antara lain gadget ya yang saya pernah sampaikan yang minggu lalu nggak salah ya. Mana bisa kita meninggalkan rumah tanpa handphone? Ya. Mana bisa kita tidur tanpa buka handphone? Bangun tidur, ngecek handphone. Ya, di kamar mandi pegang handphone. Itu sebetulnya sudah menjadi ilah zaman ini. Ya, sambil nyupir buka handphone. Nah, itu sudah menjadi suatu ilah. Belum lagi hal yang lain ya. Mungkin ibu-ibu atau remaja putri suka nonton drama Korea. Ya, ada yang salah nggak nonton itu? Ya mungkin enggak ya, tapi kalau sampai menjadi suatu prioritas yang tidak bisa digantikan, itu akan menjadi berhala. Ya, termasuk bapak-bapak juga ya, kalau kita punya kesenangan-kesenangan yang melebihi ya waktu kita kepada Tuhan, itu dianggap sebagai berhala dalam hidup kita. Nah, Filipi 3 ayat 19 malah tegas mengatakan Allah mereka adalah perut mereka. Wah, perut bisa jadi Allah ya. Oh, maksudnya semata-mata mereka hanya memikirkan uang, uang dan uang ya, yang diidentikan dengan perut. Jadi sama dengan mamun pada zaman ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh di mana manusia digiring oleh setan bukan untuk menyembah dia, tetapi menyembah yang lain selain Yesus. Mulai digiring ke sana ya. Perhatikan pola ya, pola dasarnya di mana orang dimulai dialihkan hatinya. Jadi kita tetap ke gereja iya, pelayanan iya, tetapi mulai ada hal yang lain yang ditambahkan ya di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Oke, berikutnya. Pemujaan dewa-dewi. Ya, dalam firman Tuhan ini disebut sebagai apa ya, di Kejadian 6 ayat 4 nih kita baca ayat di sini. Dan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya, jadi orang raksasa itu ada, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, jadi ini ada dua versi, ya, ada dua versi. Mungkin sini ada juga hamba Tuhan, pendeta ya, mungkin ada versinya mengatakan siapa itu anak-anak Allah, siapa itu anak-anak perempuan manusia. Ya, ada yang mengatakan versi pertama, anak-anak Allah itu adalah keturunan dari Kain. Ya, keturunan Kain melahirkan keturunan-keturunan yang jahat. Ya, ingat ya pada waktu Kain membunuh Habel, ya kemudian Kain menjadi yang terkutuk. Ya. Nah, kemudian anak-anak perempuan manusia adalah yang satunya lagi dari Set.
Ya, jadi setelah Habil mati, Adam dan Hawa punya anak namanya Set. Nah, ini versi yang pertama, ya, di mana satu membawa benih jahat, yang satu benih baik. Ya, kemudian bercampur. Dikatakan lahir anak-anak raksasa, anak-anak yang gagah perkasa di zaman purbakala. Bahkan dikatakan orang-orang kenamaan. Itu versi pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini adalah malaikat jahat. Ya, malaikat jahat yang dibuang ke bumi. Ya, kemudian melihat manusia, anak manusia yang cantik-cantik, kemudian mereka bersetubuh dan menghasilkan keturunan gagah perkasa, keturunan yang tidak normal. Ya, saya tidak memperdebatkan yang benar yang mana, tapi kita lihat hasilnya adalah muncul anak-anak atau manusia-manusia raksasa yang tidak normal. Nah, di dalam teknologi dikatakan sebagai hybrids atau transhumanism. Ya, di beberapa antropologi mengatakan demigods, hasil perkawinan dewa dengan manusia. Ya, apapun namanya juga, tapi menghasilkan keturunan yang tidak wajar. Ya. Nah, kemudian di 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, jadi mulailah ya orang-orang pintar di Hollywood itu bikin film-film yang luar biasa. Film-film yang membawa kita ke dunia fantasi, ke alam mimpi, fiksi dan sebagainya. Ya, saya suka nonton Star Wars. Ya, siapa yang nggak suka sih, seru ya? Mungkin zaman-zaman kita dulu ya Star Wars. Kemudian di Avengers, saya juga suka nonton Avengers walaupun ceritanya nggak karu-karuan. Ya, saya lebih suka Star Wars, ada ceritanya. Avengers buat saya cuma rame-ramean doang. Ya, dan merupakan suatu apa ya? Mungkin kita waktu kecil dulu suka baca komiknya. Sekarang ada filmnya. Jadi katanya terpuaskan ya apa yang kita baca, ada filmnya. Ya walaupun tidak utuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari film-filmnya ini, ya itu banyak mewujudkan makhluk-makhluk yang tidak normal, ya bukan makhluk yang atau bukan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2, ya, tetapi makhluk-makhluk yang tidak normal. Ya. Bukan cuma robot ya, tapi kita melihat ada hybrid ya. Bahkan ada dewa-dewa di sini, dewa Thor, dewa Hercules ya, dan yang lain-lainnya. Nah, manusia lebih suka ya, lebih suka seperti hal-hal seperti ini. Ya, membuka bagi dongeng. Mungkin juga kita asik ya, anak-anak kita juga asik nonton seperti ini. Ya, ada yang salah nggak? Ya, selama kita seimbang, ya seimbang membaca firman Tuhan, mungkin tidak salah ya. Oke, ini ada satu film. Coba saya sedikit keluar dulu. Ya, ada film ya. Star Wars. Ya, kalau suka Star Wars ya. Baik, saya putarkan. Coba kedengeran nggak suaranya ya? Kedengeran? Kecil, Pak. Bagaimana? Agak Kedengeran, kecil, Pak. Kedengeran. Kedengeran ya? Kedengeran, Oke, coba kecil. perhatikan baik-baik apa yang Kecil. dikatakan. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you. 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 May the Force be with us all. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. May the Force be with you. Always. May the Force be with you. May the Force be with you. Ya. Baiklah, apa yang dikatakan? Ada dengar tadi? May the Force be with you, Pak. Ya, may the May force the be Force be with you. ya, may the force be with you. Nah, jadi kalau tahu film ini, ya ini ada manusia, ada makhluk-makhluk luar angkasa, kemudian ada tingkatan dewa yang disebut sebagai Jedi. Kemudian di atasnya itu ada penciptanya yang dikatakan force. Ya, may the force be with you. Ya, tentunya kelihatannya wajar-wajar aja sebagai the force yang menciptakan segala sesuatunya. Tapi kita sebagai orang Kristen mungkin boleh berargumentasi, Tuhan tidak menciptakan alien.
Tuhan tidak menciptakan galaksi-galaksi untuk dihuni. Ya, pusat dari semua alam semesta adalah bumi, ya, di mana kita tinggal di sini. Ya, itu yang buat kita berargumentasi bahwa itu tidak benar. Ya, saya tidak percaya. Ternyata ada orang yang sampai tergila-gila dengan Star Wars dan di mana-mana ngomongnya May the Force be with you. Ya, bukannya God bless you, ya, atau Shalom, God bless you, tapi May the Force be with you. Unik ya. Baik, kemudian kita melihat lagi kepemujaan dewa-dewi. Nah, ini menarik ya. Tanpa kita sadari, ada banyak merek-merek di seluruh dunia yang diambil dari dewa-dewi. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan banyak ya tentang dewa-dewi seperti Dewi Artemis, ya, kemudian dewa Baal, dewa Dagon, Molok, dan macam-macam. Ya, tapi begitu kita bicara ke dewa-dewa di dewa-dewi di Yunani, kita oke-oke aja, fine-fine saja. Nah, tahukah kita bahwa merek-merek besar dunia itu banyak diambil dari nama-nama dewa? Ya, dan khususnya dewa Yunani. Ya, contohnya apa nih? Starbucks. Ya, siapa sih yang tidak kenal Starbucks ya? Ini gambarnya seperti Putri Duyung. Sebenarnya bukan Putri Duyung ya, dia itu Dewi Sirens. Dewi atau perempuan setengah ikan, setengah wanita yang memikat pelaut dengan nyanyian mautnya. Ya. Saya juga nggak pernah tahu sejarahnya kenapa kopi kok lambangnya seperti ini ya. Kemudian yang sedang berlangsung sekarang Olimpiade. Ya, Olimpiade. Olimpik itu adalah menurut mitos Yunani, ini semua menurut mitos ya, mitos Yunani adalah kelompok dewa. Ada 12 dewa yang masuk dalam kelompok Olympians, yaitu Zeus, Hera, Poseidon, pernah dengar Poseidon ya, Demeter, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes, Hestia, dan Dionysus. Jadi adalah kelompok dewa. Ya, saya juga nggak tahu kenapa menjadi maskot di Olimpiade yang katanya dulu maraton ya. Kemudian lebih tinggi, lebih kuat, lebih cepat. Itu menjadi tagline dari Olimpiade. Kemudian lambang sepatu Nike, was just do it. Ya, orang bilang just do it ini adalah dewa kemenangan di Yunani. Kemudian mobil Odyssey, atau nama dari dewa Odysseus, legenda dalam mitos Yunani, Raja Pulau Ithaka, ya, tokoh epiknya Homer ya, ribet lah saya kalau baca mengenai ini ya, mengenai dewa-dewa kadang-kadang di beberapa versi itu berbeda-beda. Kemudian Hercules, ya Hercules pahlawan dewa bangsa Romawi, tapi juga mitos Yunani, ya adalah dewa Jupiter dan manusia. Dan sosok manusia, Almene. Kemudian Hermes tadi kelompok dari dewa Olimpia, ya, ini barang-barangnya mahalnya luar biasa. Kemudian kapal Titanic, kata Titans dan Titanias adalah anggota generasi kedua makhluk dewa, turun dari dewa sebelum dewa Olympian. Wah, luar biasa. Jadi sebelum kelompok dewa Olimpia itu ada Titan ya. Kemudian Apollo. Ya, Apollo ternyata nama lain dari Osiris, dewa Mesir. Ya. Dia merupakan anak dari Zeus. Zeus itu dalam kelompok Olympians di sini. Ini logo Versace, ya adalah Medusa, wanita berambut ular yang mengubah orang menjadi batu. Jadi ini adalah mitos monster. Oke, kemudian ada Amazon. Ya, Amazon di sini bukan Amazon sungai atau hutan di Brasil sebetulnya, tapi mengambil dari nama dewa ya, nenek moyang pejuang di Dewi Ares ya, Dewi Ares dan manusia. Dan kalau kita pernah nonton film Wonder Woman, kalau nggak salah yang terakhir ya, ya dia itu adalah anak dari Dewi Diana atau apa gitu, salah satu istri dari Zeus. Ya. Satu istri dari Zeus. Jadi tanpa kita sadari, ya kita memuja barang-barang yang dengan dewa-dewa tersebut.
Memang sayang ya nggak pernah ada barang namanya Lukas, ya, merek Yohanes, ya. Yang ada Yohanes apa, tapi ditangkap di penjara, ya berantem waktu ada berantem preman di Blok M ya. Ya nama-namanya nama-nama orang Kristen semua tuh, Yohanes ini, Yohanes masuk penjara. Oke, kemudian, nah udah mulai lagi ya. Jadi orang mulai dikompromikan. Anda boleh menyembah Yesus, tapi juga mulai menerima yang lainnya. Nah, mulai kompromi dengan kekuatan gaib Barat. Ya, dalam Kisah 8 ayat 9-11 ada penyihir namanya Simon. Kemudian dalam Kisah 13 ada penyihir namanya Bar Yesus. Dalam Kisah 19 ada penyihir-penyihir. Wah, banyak penyihir pada zaman Kisah Rasul. Ya, pada zaman gereja pertama itu banyak penyihir. Ya. Nah, kita melihat apa yang terjadi dengan dunia. Kita mungkin tidak percaya akan sihir, ya, tapi kita suka nonton sulap. Ya, toh sama-sama ya, yang satu yang bilang adalah white magic, satu black magic. Ya, whatever namanya ya, sama-sama magic. Nah, tetapi dengan pintarnya Hollywood membungkus hal ini menjadi suatu kenyataan ya, suatu mimpi yang bisa kita peroleh, katakan seperti itu. Saya bagikan minggu lalu mengenai setan yang melakukan sihir, ya alih-alih sihir di Mesir yang bertarung dengan Musa dan Harun, bisa mengubah tongkat menjadi ular, mengubah air menjadi warna merah. Ya, mereka bisa melakukan hal tersebut. Kemudian di akhir zaman nanti, antikris, ya nabi palsu juga mengadakan tanda-tanda mukjizat, ya, hal-hal yang spektakuler, yang supranatural. Nah, film sudah membuat suatu kompromi, terutama melalui anak-anak, seperti film Harry Potter. Kok ya ada sih sekolah sihir, ya, kok ya ada sekolah sihir. Dan ini bicara sihir putih, ya, untuk kebaikan. Ya. Ini menarik ceritanya, saya juga pernah nonton, ya, menarik tapi lama-lama membosankan. Nah, kemudian trilogi Lord of the Ring, wah, siapa sih nggak yang tahu film ini ya? Luar biasa kalau kita melihat jalan ceritanya. Nah, ini syarat dengan tanda-tanda ya, syarat dengan banyak hal. Contohnya ini peperangan antara yang jahat dengan yang baik, jelas banget ya, kasat mata. Yang jahat itu dilambangkan seperti setan. Orc ya, mukanya jelek. Kemudian yang baik tentunya mukanya cakep-cakep semua, dan masing-masing ada penyihirnya. Ya, ini Gandalf penyihir di bagian yang baik, kemudian ada Arumas penyihir yang bagian jahat sebagai tokoh utamanya. Dan di tempat yang jahat itu ada satu menara ya dengan mata satunya. Ya, jadi ini boleh menyiratkan bahwa nggak apa-apa kok ada penyihir baik, ya, nggak apa-apa ada penyihir putih. Ya, toh yang penting dia berbuat kebaikan. Oke, kemudian kita tahu film The Illusionist mengenai sulap, tapi kalau melihat dari sulapnya itu walaupun trik-trik tapi cukup mengerikan. Demikian juga film Now You See Me, ya, ada dua sequelnya, 1 dan 2. Ini juga bicara masalah sulap, ya, sulap dalam level tingginya, dan mereka menggunakan istilah The Four Horsemen, 4 penunggang kuda seperti yang ada di kitab Wahyu. Ya. Dan di sini jelas ada mata satunya. Dalam dua film pertama dan film kedua jelas ada mata satunya, itu ya, the all-seeing eye. Dijelaskan di situ. Nah, dikompromikan, ya. Ini dipaparkan di depan kita. Ya, kalau kita kuat, ya firman Tuhan, kita menganggap ini hanya film biasa saja, tidak ada dampak apa-apa buat kita. Nah, kemudian dunia timur. Nah, dunia timur ini yang dunia kita ya, kita melihat, wah, ini menarik ya. Saya membaca satu buku yang berjudul Dunia yang Disembunyikan. Ini bukunya luar biasa, ya, tebal, bestseller, tapi saran saya jangan dibaca, ya. Bukan soal capek, nggak karu-karuan isinya, yaitu pemujaan dewa. Tapi dia bagus ya, dia mengupas kekristenan dari sisi yang lain, mengupas Islam, Hindu, Buddha, ya tentunya bukan sisi orang Kristen. Dan saya belajar bahwa ini ada dalam benak mereka,
ya dalam benak orang-orang yang nanti akan menjadi antikris, ya. Mereka tidak menyerang kekristenan di sini, tetapi mulai menggabungkan antara penciptaan alam semesta yang dibuat oleh Tuhan dengan penciptaan dilakukan oleh sang bukan Krishna, siapa kalau di India itu ya. Jadi ada Dewi Matahari dan sebagainya, itu merupakan satu kesatuan. Oke, kemudian dunia timur menawarkan hal-hal yang lain untuk kita mengatasi diri kita sendiri, contohnya yoga, hipnotis. Ya, hipnotis sekarang dibungkus dengan berbagai nama. Hipnoterapi, hypno-teaching, hypno-selling, hypno-speaking, hypno-preaching, whatever ya. Kemudian ada neuro-linguistic programming, ya. Saya juga pernah mengikuti program ini, diadakan di kantor saya pada waktu itu. Tujuannya bagaimana kita mengatasi seperti mengosongkan pikiran kita, kemudian menenangkan pikiran kita, membayangkan sesuatu supaya akhirnya kita bisa mengalahkan diri kita ya dengan energi yang kita manfaatkan. Wah, pusing saya kalau saya cerita itu ya. Saya mengikutinya tapi saya nggak ngerti. Ya, saya juga pernah ikut hypno teaching ya. Karena sebagai dosen saya juga diharuskan ikut. Nah, saya sih oke-oke aja, saya pengen tahu seperti apa yang diajarkan di hypno teaching. Ya, buat saya nggak menarik ya. Tapi kalau buat orang yang mau belajar dan mengosongkan dirinya, bisa jadi ya dia akan terpengaruh. Kemudian ada gerakan-gerakan lain seperti International Mesmerism, Magnetic Association, ada terapi ini, terapi itu, macam-macam ya. Dan jangan salah ya, pusat-pusatnya itu di timur seperti di India. Di India paling banyak. Ya. India, Jepang juga enggak, paling besar. Saya juga nggak tahu kenapa di India. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita mengikuti hal ini? Ya, saya sarankan jangan. Ya, sekali kita masuk, ya, maka kita akan berpikir sangat logika. Ya, coba berpikir realistis. Akhirnya kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan, Alkitab tidak bisa dimengerti hanya dengan pikiran kita, namun dengan iman kita. Oke, ya tadi ada beberapa kompromi yang ditawarkan secara halus. Nah, kalau ini langsung ya belak-belakan. Ada pengajar-pengajar palsu, ada mesias palsu, nabi-nabi palsu. Ya, kalau dibikin saya urutkan itu banyak sekali. Ini hanya beberapa saja saya cantumkan di sini. Belum lagi yang kayak Jim Jones yang mengajarkan sekte bunuh diri, kemudian sekte Aoyin yang ada di Jepang. Oh banyak ya, banyak sekali yang sekte-sekte sesat ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Sebentar, catatan saya kok hilang ya. Ini ada Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan diri dia adalah Kristus. Kemudian ada Reverend Sun Mung Song dikatakan Yesus pertama dari Yerusalem, Yesus kedua dari Korea. Ya. Jadi mereka banyak sekali menyesatkan. Ya lucunya juga banyak yang ikut ya. Saya juga bingung. Tetap aja banyak yang ikut. Ikutnya luar biasa. Kemudian ada Mangapin Sibiwea. Ya. Dia juga sekte aliran sesat. Kemudian ada Lia Eden, tahu ya, yang baru saja meninggal, yang mengajarkan bahwa dia adalah malaikat Tuhan ya untuk agama Kristen, agama Islam. Kemudian Sai Baba India, juga Saint Germain, dan yang paling terkenal itu Lord Maitreya. Ya, yang jelas-jelasan mengatakannya dirinya adalah Kristus ya. Tapi dia sudah mati cukup lama. Dan yang terakhir adalah Jose Luis de Jesus Miranda dari Puerto Rico mengatakan dia adalah Yesus. Nah, ini yang dan sangat ekstrim di mana anak-anak kecil juga ditato 666. Anak kecil, anak bayi ya, di dahinya. Ya. Dan setelah dia di penjara, ternyata pengikutnya itu cukup ekstrim. Ya. Seperti harga mati yang membela dia, demo untuk membebaskan dan sebagainya. Nah, tentunya kalau hal seperti ini kita bisa mencegah ya, karena kalau begitu ajarannya nggak enak, nggak bagus, pasti kita cepat-cepat
pergi dari mereka. Ya, namun demikian banyak juga orang yang terperangkap. Ya. Akan ada lagi ya, karena nanti Mesias palsunya itu akan lebih halus cara kerjanya, sehingga kita banyak orang akan terpikat. Nah, contohnya melalui ajaran-ajaran sesat seperti ini. Ya, ini adalah saksi Yehova pada tahun 2016. Bayangkan mengadakan konferensi di Sentul International Convention Center selama 3 hari. Pengunjungnya luar biasa banyaknya, anak-anak muda. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara mereka mengumpulkan orang sebegitu banyaknya. Mungkin akibat teknologi ya, jadi semakin mudah orang dikumpulkan ya dengan sosmed dan sebagainya. Kemudian ada aliran Children of God, kita tahu yang sangat menekankan kepada seks bebas. Kemudian ada The Book of Mormon, ada Injil Barnabas, ya tentunya semua ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kayak The Book of Mormon adalah Injil untuk pengikut Kristus akhir zaman khusus ya, seperti itu. Tapi pendirinya mengajarkan poligami. Kemudian ada juga aliran Christian Science. Ya, Christian Science di Indonesia mungkin sudah nggak ada ya. Kalau saksi Yehova kayaknya udah resmi di Indonesia. Kita bisa melihat gedung apa namanya kantor pusatnya kalau saya nggak salah di Gunung Sahari. Ya, bisa lewat sana, silakan, gedungnya cukup besar. Christian Science dulu ada di Bandung. Saya pertama di Bandung, saya sempat nyasar masuk ke gereja Christian Science. Ya, saya masuk ke situ, saya ikutin ibadahnya kok aneh. Aneh, pelan-pelan saya pas lagi ibadah saya keluar. Ya. Saya keluar pelan-pelan, saya kabur. Takut saya. Ya. Yang menarik di Amerika ya, tahun 2019 akhir ya, saya ke Amerika, ke LA pas Christmas ya. Di LA itu tidak ada suasana Natal sama sekali ya, itu ironis ya, nggak ada suasana Natal sama sekali. Tetapi di Hollywood, di Boulevard Hollywood itu ada satu gereja ya yang dengan hiasan Natal yang besar sekali, kemudian ada kandang Yesusnya. Ya, ternyata gereja itu adalah gereja Christian Science. Jadi agak ironis ya, ironis sekali di Amerika yang mengatakan yang di mata uang disebutkan In God We Trust, kemudian didirikan oleh bapak-bapak yang orang-orang beriman pendiri Amerika itu, ternyata Natal sudah hilang. Kalau kita ke LA Natal sudah hilang. Di San Francisco Natal ada, ya, padahal San Francisco adalah pusat gay di seluruh dunia. Kemudian salah satunya perayaan Natal yang saya lihat di Hollywood adalah oleh gereja Christian Science. Oke, kemudian Satanic Church ini sudah terang-terangan di Amerika, di Columbia. Di sebelah kiri adalah peresmian patung Baphomet di Detroit. Ya, silakan saudara-saudara buka saja di internet, di YouTube. Ya, kita melihat patung Beelzebub ini, Baphomet ini diresmikan di gereja setan. Kemudian dua imamnya itu cowok, ya, telanjang dada. Setelah dia meresmikan, mereka berciuman di altar. Ini gereja setan di Columbia. Pendirinya Hector ini mengatakan mereka tidak menyembah setan, tapi mereka menyembah Lucifer, yang menurut dia Lucifer bukan setan. Ya, kita lihat banyak lambang-lambang di dalam gerejanya. Baik, ini jelas ya tadi aliran sesat, ada Mesias palsu, kemudian gereja setan. Ya, di Indonesia juga sudah ada beberapa gereja setan di Bandung, di Manado. Ya, ada gereja setan di sana. Tapi kalau saya bilang ini tidak terlalu banyak mencuri perhatian kita. Ya, dibandingkan dengan kompromi-kompromi yang tadi ada ya, yang membuat mata hati rohani kita berpaling atau menduakan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan fakta lain lagi mengenai data ini ya. Di mana orang semakin tipis imannya dan mulai mencari Allah yang lain atau tidak percaya sama Allah sama sekali. Nah, ini dari Liputan 6 survei tahun 2019 kalau saya nggak salah. Tapi sekarang masih ada kalau Bapak Ibu sih cari di internet ya.
10 negara teratas di mana lebih dari 87% responden menganggap penting agama, dan 10 negara terbawah di mana kurang dari 22% responden menganggap penting agama. Ya, jadi ada 10 negara yang menganggap negara agama itu penting. Ya, ini. Kemudian ada 10 agama yang menganggap agama tidak penting. Nah, yang menganggap agama penting antara lain Indonesia. Nah, tapi saudara-saudara bisa lihat perbedaan antara negara sebelah kiri sama negara sebelah kanan. Kira-kira apa perbedaannya? Prosperity. Kemakmuran. Negara maju Apa ya? sama negara mundur, Pak. Kenapa? Negara maju sama negara mundur. Iya, langsung jawab negara maju, negara mundur. Bukan mundur kali ya, negara belum maju kali Mbak. Belum maju. Belum maju ya. Negara berkembang. Nah itu jadi ini jelas ya bahwa negara-negara yang maju itu nggak anggap agama nggak penting. Negara yang kurang maju nggak agama penting. Nah buat anak muda mana yang dipilih? Negara maju. Jadi buat mereka panutannya agama nggak penting. Kita bicara realitas agama itu nggak penting. Ya, kalau penting kenapa banyak negara yang miskin sebelah kiri, banyak negara maju sebelah kanan. Oke, antara lain kita melihat ada beberapa tokoh yang sangat mempengaruhi generasi saat ini, generasi milenial khususnya. Ada seorang bernama Stephen Hawking, salah satu fisikawan terkemuka di dunia, yang katanya IQ-nya lebih tinggi dari Einstein katanya. Ya, tapi dia mengalami satu kelemahan fisik sehingga hanya bisa duduk di kursi roda, tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dia berbicara melalui alat bantu yang masuk ke tenggorokannya. Ya. Kemudian dia dengan robot bicara seperti itu. Nah, dia memecahkan teori penciptaan, ya, menciptakan teori penciptaan namanya Big Bang, ya, teori Big Bang itu yang dia dijabarkan di situ. Dia sangat pintar sekali. Kemudian dia ini lucu sampai dalam satu kesimpulan mengatakan bahwa ini pasti ada sesuatu di belakang penciptaan alam semesta yang sangat besar sekali kuasanya. Ya, dia seorang Kristen. Ya. Oke, kemudian setelah berapa saat dia pelajari, akhirnya dia bilang, akhirnya aku temukan sesuatu yang besar itu adalah pikiran manusia. Ya. Ternyata dibilang yang menciptakan alam semesta adalah pikiran manusia. Nah, setelah itu dia menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Tidak lama dia dipanggil, ya, dia meninggal. Kemudian tokoh yang saya sangat tertarik bernama Ray Kurzweil. Ada yang kenal dia nggak? Ya. Ini saya nggak jelas keluarga negaraannya, apakah dia Yahudi atau Jerman atau apa ya. Nah, dia itu pendiri teori singularity. Teori singularity, kemudian teori algoritma yang sekarang banyak dipakai di dunia digital. Ya. Kalau di antara kita suka bermain musik, main keyboard, pasti tahu nama ini dong. Kurzweil. Nama keyboard itu, Pak? Iya, dia menciptakan. Oh, I see. Ya, dia menciptakan. Ya, dia mengatakan kelak suatu berapa dekade lagi ilmu pengetahuan, komputer semua akan mengalahkan manusia. Ya, dia memimpikan membangkitkan ayahnya yang sudah mati. Ya, dia akan masukkan semua memorabilia ayahnya ke dalam sistem, kemudian akan membangkitkan ayahnya. Ya. Mungkin pernah nonton filmnya Johnny Depp, Transcendence, ya, di mana dia mati, tapi sama istrinya dibangkitkan komputernya. Jadi ada wajah dia bisa ngobrol di komputer. Ya. Nah, kemudian dari Kurzweil ini dibajak atau ditarik oleh Google. Ya, karena keeksentrikannya dia akhirnya ditarik sama Larry Sergey sama Larry siapa namanya tuh? Larry Page ya, sama Sergey Brin ya. Ya, Sergey Brin. Di hijack kemudian jadi direktur tekniknya Google.
Ya, bayangkan yang meng-hire dia anak-anak muda yang masih ingusan boleh dibilang, tapi dia sudah bangkotan, dia sudah berumur. Ya karena kejeniusan dia. Nah, begitu dia masuk ke Google, kita bisa bayangkan. Makanya Google sekarang menguasai dunia. Kemudian yang terjadi saat ini, mulailah ada alternatif buat gereja. Ya, saudara, sekarang kita masuki era pandemik atau COVID, di mana kita dengan bebas memindahkan channel dari satu YouTube ke YouTube lain untuk ibadah. Nah, di Amerika, mereka sudah menggunakan teknologi hologram. Ya, ini ada project Bluebeam yang menggunakan hologram. Ya, ada teknologi namanya HARP, ya, yang membangkitkan gelombang elektromagnetik yang sangat rendah sekali, yang bisa membuat gempa bumi. Ya, antena-antena itu akan digerakkan untuk mengirimkan sinyal-sinyal hologram ke seluruh dunia. Ya, ada di Alaska, di Soviet, di Cina. Nah, jadi dia akan ceritanya dia bisa saja membangkitkan Kristus dalam bentuk hologram. Ya, muncul di mana-mana dalam satu kesatuan waktu. Luar biasa. Nah, kembali ke sini, ini gereja di Amerika, dia punya 5 cabang. Dan dia cukup bicara di gereja pusatnya, hologram dia akan muncul di 5 cabang lainnya. Ya, hologramnya muncul di 5 cabang lainnya. Teknik hologram ini juga membangkitkan Whitney Houston, penyanyi, untuk show, ya, show langsung konser di depan penontonnya, padahal hologram. Ya, luar biasa ya. Oke, kemudian ini juga ada satu alternatif gereja ya buat anak muda, namanya VR Church. Virtual Reality Church. Nah, ini ada nih jauh sebelum COVID nih. Kita lihat filmnya bentar ya. VR Church. Bentar, saya putarkan filmnya. Ya. Tired of having to Kedengaran suaranya? up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Apa yang saudara lihat VR Church-nya? Ini udah ada loh, jangan salah loh. Udah ada di Amerika. Ya. Virtual ya. Jadi kita nanti bebas pilih ibadahnya. Dikatakan bebas pilih asernya. Ya, bebas pilih denominasinya. Genre lagunya, kemudian temanya,
mau si pengkhotbah mengkhotbah tentang apa, kita mau ada altar call apa enggak, jadi bebas ya. Kalau kita mau ke belakang, kita pause, kita bisa ke toilet, ya luar biasa. Jadi itu menjadi suatu offering saat ini. Ya, saya lanjutkan. Ya, nah menuju ke bagian-bagian terakhir, ya, di mana sekarang umat beragama seluruh dunia itu memiliki satu agenda kesamaannya, satu pandangan, satu kesamaan pandangan, antara lain mereka sama-sama menentang terorisme, menentang ISIS pada waktu itu, menentang global warming, ya, menentang LGBT, oke, kemudian mendukung human rights. Jadi pada dasarnya seluruh agama sekarang memiliki satu kesamaan, mereka menginginkan dunia yang damai, dan akhirnya mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya. Nah, pada tahun 2012 di Kazakhstan ada satu kongres of World and Traditional Religion, jadi kongres dari para pemimpin agama seluruh dunia yang sepakat bahwa perdamaian antar umat beragama sebagai harapan dan rekonsiliasi. Dan yang menariknya mereka mengatakan akan muncul atau dirindukan satu mata uang dunia sebagai jawaban krisis global. Seorang hamba Tuhan, Sadhu Sundar Sefarai, tahun 2019 ya. 2019 pernah mengatakan, silakan dilihat di internet, di YouTube ya. Dia mengatakan bahwa bulan September 2020 para pemimpin umat agama seluruh dunia akan berkumpul, saya nggak salah di Nederland, dia katakan ya, kalau nggak salah, saya bisa dikoreksi di YouTube-nya. Akan berkumpul bulan September tahun 2020 untuk membentuk satu agama dunia, mendeklarasikan satu agama dunia. Dan Tuhan cegah karena belum waktunya dengan cara mengirimkan COVID, mengizinkan COVID terjadi tahun 2020. Ya, sehingga semua pertemuan batal. Ya, tapi sudah ada satu kerinduan seluruh agama untuk rekonsiliasi, ya, untuk kompromi. Bisa jadi akan muncul satu agama dunia. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita sama-sama. Di Eropa sudah lama ada terbentuk organisasi bernama Coexist, ya, organisasi lintas agama yang tujuannya memperbaiki hubungan semua agama, penganut agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Pendirinya anak-anak muda. Ya, jadi anak-anak muda ini sudah capek dengan pertentangan antar agama. Ya, seorang Yahudi bernama Yuval, kalau kita pernah baca bukunya, mengatakan bahwa sejak munculnya agama terjadi peperangan. Ya, mengatasnamakan negara dan orang menjadi liar karena agama. Ya, saya nggak tahu. Jadi arahnya nanti bisa jadi satu agama baru, bisa jadi bentuk orang tidak peduli agama. Pokoknya apapun itu juga mengabaikan atau menomorduakan Kristus. Itu menjadi tujuan dari iblis di akhir zaman. Ya. Nah, gereja yang sekarang kita lihat ini seakan-akan berdiri sendiri-sendiri. Agama seakan-akan berdiri sendiri, tetapi sebetulnya di bawahnya mereka ada kesamaan pandangan. Ya. Sehingga pada akhirnya nanti akan mewujudkan satu agama baru, apapun namanya itu ya. Perlu kita cermati yang terjadi di anak-anak muda sekarang. Ya, mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu enggak ada. Ya. Mulai muncul gerakan ateis, agnostik, percaya apa tidak percaya. Ya. Satu kampus Kristen di Tangerang, muncul gerakan ateis dari mahasiswa-mahasiswa Kristen. Ya. Muncul gerakan-gerakan ateisnya. Dari orang Kristen ya, bukan orang non-Kristen. Baik, sebelum saya tutup, saya akan kasih satu summary supaya kita paham ya mengenai apa yang terjadi dengan dunia, dengan agama nanti. Ya. Perhatikan baik-baik, ini sedikit pengajaran. Awalnya Tuhan Yahweh ini ya ada Abraham sebagai bapak orang beriman. Ya, mulai muncul istilah iman kepada Tuhan itu sejak Abraham. Maka dikatakan bapak orang beriman karena ada janji Tuhan untuk bangsa pilihannya. Nah, dari Abraham ada dua anak, Ishak dan Ismail. Kita tahu semua ceritanya ya. Kemudian dari Abraham ada Ishak, Yakub, 12 suku. Kemudian 12 suku pecah, Yehuda dan Israel. Dari Yehuda ada Yesus.
dari Yesus dalam kisah 11 ayat 26 muncul Kristen. Ya, jadi mulai di Makedonia pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristen. Nah, di sisi yang lain kita melihat pesaing Allah adalah setan. Maka saya gambarkan sebagai perzinahan. Nah, setan kita melihat dia menurunkan Nimrod, Semiramis, kemudian dewa-dewa, baik Baal, Molod, Dagon, Asitores, Horus, Isis, Zeus, Brahma, Siwa, dan lain-lainnya. Jadi merupakan saingan dari konsep keilahian, ya, mulai ada dewa sebelah sana. Nah, di samping dia kembangkan konsep dewa, di mana orang diminta menyembah kepada dewa, ya, bukan pada setan langsung, tapi kepada dewa. Di sisi lain mulai mengaburkan mengenai pandangan iman, ya, dengan memunculkan gerakan ateis, agnostik, filsafat, evolusi, animisme, akuisme, mamonisme, dan sebagainya. Ya, jadi intinya orang sudah ditarik ke arah strategi setan di sana. Kemudian dia mulai memunculkan bidat atau sekte-sekte ajaran sesat seperti Saksi Yehova, Gereja Setan, Mormon, Christian Science, dan lain-lainnya, termasuk munculnya Injil Barnabas, Injil Yudas Iskariot, dan macam-macam. Kemudian juga memunculkan the New Age Movement, ya, gerakan zaman baru, Luciferian, Singularity, ini agama yang dibuat oleh Ray Kurzweil dari Google, anti kreasi dan Googleisme. Apa itu Googleisme? Jadi entar lagi orang akan lebih mengutamakan atau menyembah Google sebagai Tuhan yang tahu segalanya. Jadi mulai disimpangkan dari keimanan. Nah, konyolnya di kekristenan sendiri pecah. Ya, ada aliran atau denominasi A, B, C, D, E, dan sebagainya. Wah, ini betul-betul seleksi, ya, seleksi di akhir zaman. Ya. Nah, jadi sekarang siapa yang bertahan sampai kesudahannya dia akan selamat. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Maka Tuhan memberikan banyak ilustrasi, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, perumpamaan tentang penabur, ya, di mana nanti pemilik ladang akan kembali, kemudian menanyakan mengenai itu yang talenta, ya, perubahan penabur, kemudian gandum dan ilalang, pada akhir zaman akan dipisahkan antara gandum dan ilalang, domba dan kambing dipisahkan, kemudian 7 jemaat kitab Wahyu, banyak, ya. Tuhan sudah mulai mengasih tanda-tanda bahwa perpecahan gereja ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, tapi akan ada seleksi di akhir zaman ini. Ya. Nah, dari yang sebelah kanan ini nanti akan mengerucut menjadi satu agama baru, ya, satu agama baru, apapun namanya saya nggak tahu. Ya. Kemudian dari kekristenan ini mungkin rontok, ya, saya gambarkan dari beberapa tadi yang hilang, ya, itu menunjukkan jemaat Tuhan disaring, ya, mulai disaring antara domba dengan kambing, antara gandum dan ilalang. Ya, generasi muda saat ini banyak yang mulai hilang. Ya, hilang, mereka akan lari ke sini. Ya. Saudara lihat sini, ya, dari Ishak. Pak. Yang di atasnya Abraham itu tulisannya YHWH apa YHWH biasanya, Pak? Yahweh. YHWH, ya, dari YHWH, ya, betul. Ya, makasih Mbak Lucy. Ya, YHWH. Oke. Kita lihat sini, Ismail hilang, ya. Ya. Pokoknya nanti hanya ada Kristus dan orang percaya dengan orang di luar itu. Ya, saya tidak berani mengatakan dia ada di bawah setan atau apa, tapi akan mengerucut menjadi satu agama baru. Ya. Orang-orang Kristen di akhir zaman yang tidak percaya, tidak mengalami pengangkatan, yang akan mengalami aniaya kalau mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh iblis. Ya, patung binatang itu. Oke, sampai di sini mungkin dari saya kembalikan ke Mas Andri untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak, saya mau sedikit aja Pak. Mungkin Bapak bisa ini sedikit Pak yang menggambarkan, menjelaskan
Kira-kira kejadian-kejadian apa aja Pak yang mengarah ke kita berbicara one world Pak? Karena kalau misal ekonomi kan ketahuan nih, ada muncul ini, tapi semuanya ngarahnya ke sana gitu Pak. Tapi kalau untuk one world ini apa Pak kira-kira Pak ya? Mungkin bisa jelas sedikit ya Pak. Apa kejadian apa sih mengawali? Oh kita melihat oh ini sudah mengarah ke sana. Mungkin umpamanya nih Pak ya. Mungkin umpamanya misalnya ada ajaran ini mengatakan kita harus sampai kepada satu tujuan keharmonisan ini. Agama ini juga menunjang bahwa ini. Nah dari sini kan kita bisa ngelihat Pak. Ada nggak Bapak ngelihat itu Pak? Kalau dari setiap agama secara pengajaran nggak ada. Tetapi dari di atasnya Pak ya, di atasnya itu di para pemimpin negara agama itu punya satu kerinduan. Ya. Punya satu kerinduan dan kita bisa bayangkan ya. Mohon maaf ya kalau saudara-saudara kita di Muslim itu kan sangat takluk sama pemimpinnya ya, pemimpin agama. Suruh A ya A, B ya B. Ya, demikian juga di Katolik ya. Apa yang dikatakan Paus A yaitu adalah harga mati. Ya. Juga dia pemimpin agama yang lainnya seperti Dalai Lama dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan kekristenan. Ya, kekristenan ada firman Tuhan yang memberikan kehendak bebas untuk kita pilih. Mau ikut, mau tidak. Nah, dari pemimpinnya sudah ada kerinduan nih, Mas ya, untuk menyamakan pandangan lebih dahulu. Contohnya, bahwa Tuhan mereka sama. Itu saja dulu nanti akan, ya setelah mereka melihat satu pandangan-pandangan yang sama mengenai masalah-masalah di dunia ini, akhirnya mereka akan berpandangan bahwa Tuhan mereka sama. Pencipta mereka sama. Nah, begitu di atasnya mendeklarasikan, di bawahnya tinggal ngikut. Ya. Ini makanya pada waktu si Sadhu Sundar Sevare ini mengatakan September 2020, itu mereka akan kumpul lagi untuk bentuk satu agama dunia, ya Tuhan bilang belum waktunya. Izinkan COVID-19 bubar dulu. Ya, sama seperti Menara Babel, belum waktunya untuk mereka menjadi satu, Tuhan bubarin. Oke Pak. Ya. Ya soalnya begini Pak, saya cuma teringat satu gini Pak, yang di Wahyu itu kan disebutkan Pak, nanti yang duduk di sana ada satu yang saya nggak tahu diterjemahkan itu sebagai seorang dari orang dari Yahudi Pak, yang duduk di bait suci, yang 3,5 tahun pertama dia berbuat baik lah dalam tanda kutip, 3,5 tahun kedua dia dalam tanda kutip melakukan kejahatan bengis gitu Pak. Nah kira-kira dari perjalanan ini Pak, ada nggak yang mengarah sudah mulai ke sana Pak, ke si satu orang ini gitu Pak, dari yang Bapak lihat Pak? Oke, saya buka Alkitabnya sebentar. Itu belum ya, Mas Andri ya. Jadi nanti yang akan